Yo, kembali lagi di The United Wave Podcast. Kali ini kita bareng, waduh, ini talent wave yang mahal. Mahal. Enggak. Gua bohong. Enggak mahal, bukan. Merekanya aja nggak pernah ngajak gua. Yo! Beda. Tolong lu bedain ya. Gila. Langsung bikin akun ya, Dita Haters. Kenapa gua? Lah lu yang nggak ngundang dia? Parah. Iya, gua. Kan hostnya kan lu berdua. Gua mah tergantung kaliannya aja. Ya enggak, kita kan agak sungkan ya kalau ngundang-ngundang Mas Ibnu ini ya. Benar. Lari terus. Takutnya kita kejar lagi lari. Duitnya banyak di situ. Nah. Kemarin kita katanya bikin podcast sambil lari. Ngap ngejar kan? Enggak, udah bikin, udah start, tapi kita ketinggalan. Iya. Kita Pace lu kan 13 pace lu kan? 13. Lu 13,5 kan? Enggak, 15 gua se peringkat MU. Oh iya, oke. Jangan ngomongin peringkat dulu lah. Ini season depan gimana ini? Ada siapa aja? Ya masih lagi, Mas. Tapi Mas, sebelum kita bahas MU, gimana kabar Mas? Nah, host banget. Host banget. Lu nggak ini pagi-pagi pasti happy ya? Pagi-pagi pasti United. Nah, boleh tuh bikin konten tuh. Iya, Pagi-pagi udah United. United. Pagi-pagi pasti United. Kalau bahasa kayak di dating apps, house life. Aduh. Kalau kabar gua mah baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Tapi kalau untuk ditanyain kabar lu tentang hubungannya bersama MU gimana? Nah. Gua beberapa periode terakhir ini tidak mau mengikuti perkembangan MU. Nah, Karena nggak ada apa-apa juga kan Mas? Karena nggak ada baking soda, jadi nggak berkembang. Wah, Masakan kali ya? Iya. Sama nggak ada micinnya yang bikin nagih ya? Betul. Astaga, gitu. Gua mau menghilangkan ketergantungan gua. Terlalu edik ya? Iya, terlalu edik. Nggak bagus juga buat Nggak bagus, kehidupan. memang yang terlalu berlebihan tuh nggak bagus. Nggak bagus. Tapi gue rasa lu deep down pasti kangen kan sama MU. Ya jelas lah. Asik. Gue kangen banget sih. Lu juga kan, Dit? Enggak, gua najis. Najis. Tapi apa Mas? Sabtu ini Iya. Wah. Ada. kok di sini Bang? Ada bintang tamu nggak apa-apa. Dia sini. suka nggak apa-apa. Gue suruh panggil. Sini. Ini dong. Masuk. Enak sini. Spesial. Kok tiba-tiba di sini? Aduh. Itu Dapa Wardana. Gila. Halo, Dita. Selamat datang. Ini Dita. Gue padahal dari sini mau kontak lu ke rumah lu loh sebetulnya. Enggak. Ya udah ntar. Gila, Di sini ini- aja ke rumah lu. Ini langsung All Star ya? Langsung All Kita Star. kedatangan ini Apa tuh? Gen Z dari Fans United. Kan ini kalau kita kan tua-tua nih fans United yang udah. enggak. Coba gini gue bertanya sama lo. Gen Z United yang artis siapa aja? Bastian. Ya, Bastian. Bastian. Siapa lagi? Al. Gen Z. Ini Al Ghazali. Belum nyala. Al Ghazali. Siapa lagi? Bastian. Andres. Adrian Gen Z kan? Adrian siapa? Dari seribu jalan. Gen Z kayaknya. Gen Z. Enggak sih, dia Udah ya. 22 anak. Arman Maulana. Terlalu Gen Z. Terlalu Gen Z itu Mas. Teman-teman ada yang tahu nggak siapa aja artis yang United? Yang Gen Z kita ya? Yang Gen Z. Coba ya tulis di kolom komentar. Nah. Pasti hidupnya banyak ini masalah. Mau curhat, Bapak? Enggak, jangan justru dong. hidupnya tenang-tenang aja, makanya nyari masalah di United. Gitu. Udah cukup lah United yang membuat masalah hidup Iya. kita. Udah cukup. Dava gimana kabar? House life? gitu lah. Tiba. Dava nih selalu nanya ke gua, kapan Bumonya datang kayak lu, Dit? Iya. Wah. Gimana? Kira-kira bakal datang nggak nih? Apa nih? Bumo ke United? Bentar, Katanya sebelum udah here we go, udah OTW ke ini semalam. Carrington. lu masih pada mau ngomongin Buemo? Masih, Mas. Gua mau enggak. Tahu Kenapa? nggak lo? Kenapa? Analoginya. Apa tuh? Buemo itu kalau kita ngomongin Buemo itu sama aja ngomongin ijazah palsu. Nah, Yang tidak kunjung usai. Ijazah palsu. Ih, gua udah capek Bikinnya di enggak kita. Lu jujur lu, bener kan? Gua capek Kita nggak usah ngikutin ngomongin ijazah palsu, kita ngomongin nikel aja gimana? Lebih parah lagi ya. Aduh. Tapi emang progresnya lah kan 2 minggu lalu tuh udah yang kayak udah fix kan. Iya. Per hari ini Fabrizio udah here we go kan. Ya. Belum. Fabrizio here we go-nya nggak 100% selalu akurat. enggak, dia ngomongnya here we go. Embumo talks are still ongoing, ngomongnya gitu. Klik itu pinter juga. Iya, dia dipirit, dicicil beritanya dikit-dikit. Mas Fabrizio aja kalau nggak ada MU itu, nggak naik-naik banget gitu. Masa? Kenapa sih? Fabrizio Romangun kan? Rawa bangun setelah sana dong, Tapi jangan per hari ini Mas, Fabrizio Ratmangun gitu. Romangun. tapi per hari ini
minta 70 juta pound sterling Iya. Mbomonya. Enggak sebenarnya sebelumnya. Karena Spurs itu udah pernah nawar 70 juta. Jadi dia matoknya udah Spurs aja nawar 70 juta. Makanya dia pengennya 70. Dan Tadi Spurs ke UCL ya. benar. Tadinya United nawar 60 juta plus Garnacho, Rashford, Sancho, Antony, Cuman Malacia. nggak mau kata kita 60 juta aja deh, nggak usah 60 sama juta pemain-pemain aja. itu katanya Masih gitu. bisa? Enggak bercanda. Belum tahu dia belum tahu. Belum nyatu, nggak apa-apa, aman. For a second gue mikir pemainnya itu worth-nya masih gitu sih. Wah, semuanya. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Aduh, tapi lu kalau lihat lu udah lihat sama Mas Ibnu lihat Mbumo nih bakal cocok gak? Gini, pertama kita bedah dulu. Bedah. Mbeumo itu Pemainnya seperti apa? ya Premier League proven. Iya. Oke. Memang Top scorer juga ya, top iya, pemain United seperti masalahnya lini depan. Iya, oke, checklist. Ya, Mbeumo bisa jadi alternatif Iya. buat lini depan. Tapi apakah itu akan langsung berhasil? Belum tentu, karena nggak ada jaminan. Betul. Tapi yang bikin gua males adalah kenapa ya harganya ini kan fluktuatif. Dia jadi Iya. kayak mainin tarik ulur gitu loh. Balik lagi mungkin memang kalau United punya pendirian atau dia punya campaign untuk season ini, gue nggak mau ngeluarin duit banyak, gue mau berhemat, gue mau bangun stadion, gue mau apa-apa segala macam, nggak apa-apa. Pakai jasa pemain mudanya aja, gitu. Karena kita udah terbiasa berada di posisi-posisi yang nggak jelas Ya. kemarin-kemarin kan. Cuma permasalahannya ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas bagi Amorim. Betul. Karena sesungguhnya pertaruhan Pertaruhannya, ya. nama Amorim tuh di season ini. Di season depan. Gini, season ya. ini, season Meskipun mungkin kalaupun ini nggak ada belanja yang signifikan, itu bisa jadi alasan baru lagi buat betul, Amorim. iya. Gua nggak dikasih belanja. Iya, iya. Ya, Duitnya ada, tapi harganya naik gitu. Inflasi di iya. mana-mana. Iya, Tapi mungkin panik buying nggak dia terakhir di deket-deket deadline ya? Kalau ini kan deadlock terus nih. Nah, kalau menurut gua itu worth it atau enggak tergantung dari penjualan pemain-pemain United yang mau dijual. Iya, iya. Ya kalau Tapi Rashford belum ada kejual kan? belum. Sulit. Sancho yang paling ini Sancho. Itu juga dipinjem kalau nggak salah sama enggak, Juve. dibeli Barter. Mas, dibeli sama Juve. Dihibahkan nih gimana? Nggak bisa dihibah. Enggak ada yang mau juga Nggak ada yang gitu. mau juga. Enggak, jadi si MU bayar pesangon ke Sancho 4,3 juta pound sterling. Biar Iya, Biar jadi dia keluar. karena dia gaji bersihnya tuh di mana? Di Juve, di Itali cuma dapat sekitar Setengahnya. 4,7 sampai 5,2 juta. Setengahnya, Makanya iya setengahnya, makanya sisanya tuh anggapnya ya si MU ngasih pesangon bahasanya 4,3 juta. Dan Tapi kalau lu sendiri lu ngelihat nggak sih? Atau lu ngerasa emang apakah benar pemain-pemain ini toxic bagi MU? Keputusannya Ruben Amorim kan gitu ya kesannya ya. Rashford, Garnacho, Sancho, Antony, itu adalah pemain-pemain Malacia, yang emang ya. dia nggak mau pakai. Malaysia termasuk. Kalau Malaysia nggak toxic sih, lebih ke useless deh. Nggak kepake aja. Nggak ketahuan. Iya, iya. Siapa Lebih- orang ini gitu? lebih ke malah petaka kalau Malaysia sih. Betul. Terus kalau Antony emang dia lebih nyaman main di Betis dibanding main Nggak, tapi di Inggris. menurut lu bener nggak keputusannya Amorim ini untuk nggak ngajak beberapa pemain ini Kalau- dalam squad season ini? Kalau gua sih dia coba untuk ngambil peran sebagai leader karena ya I'm the boss gitu. Kalau lo nggak dengerin gua ya lo akan diparkir gitu. Iya, iya, Contohnya Sancho, terus juga Garnacho sama Rashford gitu. Karena ya memang harus ada orang yang lebih vokal dan kan dulu Fergie juga bilang gitu. Kalau pemain sudah merasa lebih besar daripada klub atau lebih besar daripada manajer yaitu it's time to go Silakan. gitu katanya. Tapi bukan Ten Hag juga rada kayak gitu ya? Iya Kak, iya memang. Cuma Ten Hag tidak dikasih support sama manajemen juga. Iya, menurut gua suenya Ten Hag tuh karena dia Iya. disupport sama ini. Itu doang, nggak dikasih waktu yang lebih gitu. Itu penyakit United sih. Tapi mungkin kan setiap presiden, setiap pelatih. presiden. Gua Presiden mengarah. kemarin Ntar, segmen dia- politik ada lagi ya. Ya. Nah, beda-beda. Oh, iya. Ini kalau setiap pelatih menurut gue itu kayak setiap orang masak. Meskipun resepnya sama, ingredientsnya sama, tapi rasa yang dihasilkan selalu beda. Ya artinya cara dia memimpin Amorim dengan Ten Hag meskipun katanya sama-sama keras atau saklek, tapi sakleknya tuh mungkin sisi mana tuh ada yang beda, Dav. Iya. Kayak mungkin ya, Ten Hag, lu nggak apa-apa, lu di luaran lu main atau apa segala macem, yang penting di lapangan lu latihan dan lu dengerin gua. Iya. Dan lu ikutin aturan gua. Nggak masalah gitu. Nah, tapi mungkin Amorim lebih detail lagi.
lu di lapangan lu dengerin gua, di luar lapangan lu harus ikutin gua, media sosial juga gua batasin, segala macam, mungkin kehidupan lainnya jadi kena. Nah, beberapa pemain yang ngerasa kok lu ngatur hidup gua di luar dari lapangan bola, gua nggak mau ah. Nah, itu jadi ada pertentangan. Mungkin sampai situnya tuh berbeda. Kalau menurut gue sih, John ya, misalkan kayak gitu aturan. Tapi kalau pemain itu emang exceptional banget, gue rasa nggak akan kenapa-napa. Tapi masalahnya kan, lu udah bebas di mana? Di lapangan lu bikin peringkat MU terjun bebas. Jadi ya nggak inilah nggak. Nah apa sih? Maksudnya nggak kredibel gitu loh. Dan kalau tadi 5 pemain itu gue rasa ini ya, dia tuh dikasih kesempatan lah untuk sama siapa? Sama Ruben Amorim untuk bikin boy band kan? Berlima ya pasti. Iya, take date langsung. Bukan Nacho. Boys to Men itu. Boys to Men itu. Kalau enggak Backstreet Boys. Iya, Backstreet Boys bener. My fire. Tapi mereka udah ikut latihan belum sih? Sekarang kan udah gym bareng kan kemarin. Enggak, mereka datangnya jam 5 sore, 4:59 yang lain udah pada balik. Sendiri-sendiri sih, Garnacho sendiri, Rashford Iya. sendiri, iya. Dan latihan bener-bener di... Iya. Ya, istilahnya rumah tangga udah pisah ranjang tuh. Nah, Analoginya luar biasa ya. Tapi iya John, maksudnya dari enggak dari 5 orang itu mungkin emang merekanya yang udah nggak mau, bukan Amorim nggak mau, merekanya nggak mau ikutin Amorim. Iya, kan makanya mungkin dia nggak mau ngikutin Amorim karena mungkin Amorim punya aturan Iya, yang iya, nggak iya. mau, ya dia nggak bisa terima. Tapi masih beban klub untuk bayar. iya pasti. Pasti. Iya. Gaji harus selalu dibayar, Harus bayar. harus selalu. Nah, kalau misalnya mereka mau sabah diri, Waduh. terus berkomitmen untuk berubah, setuju nggak mereka masih di United? Dari 5 ini siapa deh yang kayaknya Dari 5 orang itu oke yang deh yang bisa masih dimaafin? layak ada di dari MU. Dava sama Mas Ibnu. Gue sih akan tetap Garnacho. Rashford gue. Rashford Masih kemungkinan. Ya Garnacho. kalau dia berubah ya, Iya, dia iya, mau iya, iya. berdamai, Egonya turun egonya, gitu ya. feeling gue dia bisa jadi sesuatu yang beda lagi dan bisa jadi kembali lagi kekuatan supernya dia. Iya. Seperti waktu dia nomor punggung 39 juga jago. 39 jago. Jago. Kalau lu udah dari 5 pemain itu siapa dah? Garnacho tadi. Garnacho sih. Garnacho seorang ya? Potensial Kan ya? salah satu keunggulan utamanya kan di counter attack. Dan Iya. Garnacho kan memang lumayan dikenal dan sangat juga dikenal untuk kayak larinya sangat kencang, membawa bola ke depan, Punya speed ya. Sama kerja insting kerasnya pengen ya. golinnya itu besar dan paling penting dia tuh sebenarnya masih muda. Jadi harusnya investasi dan jiwa ingin nge-proof ke dia terhadap liga dan tim itu harusnya lebih besar. Seandainya tim MU season ini bisa finish di top 4, masuk ke UCL lagi season depan kan itu profil yang baik juga buat Garnacho. Apalagi Garnacho sumbang gol lagi. Ya. Iya. Itu sih. Dan Garnacho sih pasti akan, kalau misalnya dia tetap stay, dia pasti akan serius karena dia pengen ngincar Piala Dunia sih. Iya, karena masuk musim depan kan Piala Argentina. Dunia. Betul. Terakhir betul. kali yang main sama Lionel Messi. Betul. Dan menurut gua ada kemungkinan sih kalau misalnya Garnacho nggak kejual, dia pasti akan mati-matian. Bisa. Mati-matian gua. Udah lama ya nggak nyanyi gitu ya. Lama-kelamaan dia mau pindah ke Dewa United kan. Aduh, Dewa United Kayak dibeli sama Australia, gua. kayak Oh, ketemu Egy dong ya. Ketemu Egy. Rafael Struijk. Rafael Struijk ketemu. Emang udah Nggak, jalannya tuh ke Oxford dulu. Oh iya benar. Luar biasa. ya itu kalau tentang mereka. Terus kalau kiper nih, tiba-tiba Onana cedera. Gue curiga. Jual-jual sih. Bentar, gua curiga itu doa dari fans MU yang kebanyakan loh. Aduh. Cedera, Nah sekarang cedera. dia sehat aja. Nggak Kan ada Dava yang- tadi nanya. Iya. Karena dia nggak dijual. Sehat aja nggak Sehat aja nggak ada yang kejual. mau, Dav. Masa sehat walaupun Iya. nggak ada yang mau beli. Iya. Bukan, tapi ya correct me if I'm wrong, yang gue Iya. ikutin kan yang benar-benar kejual ini kan 5 nama Iya, penyerang tadi iya kan. yang nggak masuk project Tapi lah. kalau nama Onana tuh sepengetahuan gue tuh belum ter-announce bahwa dia tuh benar-benar on the market. Iya, tapi MU siap sebetulnya kalau ada yang mau beli 30 juta pound sterling. Tapi tidak masuk transfer list. Nggak, Dia nggak, masuk nggak. transfer list. nggak masuk transfer list. Kayaknya itu bukan permasalahan yang urgent. Iya betul, setuju gua. Iya, jadi itu masih bisa ditolerir Iya, sama Itu nggak dong, Amorim. berapa gol kebobolan Nah, di situ. Enggak, tapi dari sisi yang Sampai dia ada harus foto sama presiden siapa tuh namanya yang terakhir tuh. itu kan ada peraturannya. Amorim kan bilang, tolong pemain-pemain ini dijauhkan dari area lokasi tempat latihan pemain-pemain. Rashford, Garnacho. Oh gitu. Ada Takut bawa beritanya. virus kayaknya. Iya. Takut bawa virus. Nah, tapi kan POV-nya Amorim kan melihat Onana tuh fine-fine aja. Iya. Iya. Kita sebagai fans Iya. bawa masalah nih. Makanya. Tapi menurut gue sih apa ya John ya, kalau kayak si Onana nih
perkara ada faktor mental sih. Makanya sih sebusuk itu 2 musim di MU. Iya. Iya. Dan dia bukan kiper yang jelek sebenarnya. Iya. Cuma jelek banget. Enggak. Cuma belum beruntung. Ya. Karena kiper itu perlu yang namanya keberuntungan. Iya, benar. Dalam hidup kita perlu yang namanya keberuntungan. Sama mental Mas, ketika dia sekali dia on form itu bisa terus-terusan tuh. Iya. Ketika kan kalau misalnya kiper sekalinya blunder tuh pasti akan ke situ. Iya, Kan blunder iya, terus iya, karena kayak- mentalnya kena. Ya kayak Valdes kan, depannya Itulah. Puyol Pique aman tuh. Seorang pemain sepak bola mentalnya dibilang hebat ketika dia bisa Iya. bangkit dari keterpurukan. Iya. Apalagi di United itu kan sorotan media begitu besar gitu dan harapan fans. Iya. Dan gara-gara Onana cedera nih, tiba-tiba dikabarkan MU ngejar si Emiliano Martinez. WhatsApp lu. Nah, gini aja, kita bikin thought eksperimen, Oke. pengandaian. Pengandai. Ketika kalian jadi Onana, kalian ada di sebuah kamar, terus kalian baca berita. Ya, Emi lagi. Kira-kira apa yang ada di suara hati kalian? Tambah down sih kalau sebagai Onana. Enggak, lu jadi Onana ceritanya. Lu bakalan apa yang akan lu lakukan ketika ada penjaga gawang baru yang akan didatangkan lagi? Malah bukan cuma satu lagi. Kalau gua begini, anjing bangsat ini Amorim nih. Ngakunya kemarin baik-baik aja sama gua. Nah, Tapi ditusuk kenapa dari dia belakang. lagi Nah. nyari kiper baru? Terus Bangsat, ntar kalau ketemu, awas loh. Tiba-tiba pas ketemu, Bang, isi Bang, gitu. Biasa, nggak enakan. Nggak enakan. Nah, kalau gitu di kepala gua Amorim Onana bakal begitu. Orang Asianya keluar ya nggak enak. Kalau lu ya, kira-kira akan seperti apa ekspresi lu ketika lu tahu ada kiper baru yang akan mau didatangkan? Kalau gua sih Lu jadi Onana ya ya ceritanya? jadi Onana nih. Oh. Anjing lah, mana gua belum laku lagi. Tapi ya udahlah, yang penting gua masih digaji sama MU sampai berapa musim depan. Gitu masih bisa bersyukur. Ada Lu sesuai positifnya. DNA lu yang penting cuan ya? Cuan, betul. Kalau lu gimana, Dit? Sama sih, kalau menurut gua pasti Onana mikirnya dia ya mau gimana pun bakal digaji besar gitu. Jadi nggak masalah kalau nggak kejual juga karena gua lihat main gak main kayak nggak main gitu. Dia main Nggak aja kelihatan kayak nggak ada. gitu. Iya. Iya benar juga sih. Lu apa kalau lu jadi Onana? Apalagi kalau mainnya malam. Nah, aduh, itu ranah gua bang. Iya. Jangan diambil. Ranah dia tuh, Ranah ranah gua dia tuh, tuh. yang gitu kayak tipis-tipis. Ya, siap, Oh, iya. keren lo keren. Kalau menurut gua malah mungkin ini akan jadi acuan untuk Onana lebih serius lagi sih latihan nanti. Oh, ini baru positif vibe. Masih Segala muda. sesuatu itu harus diubah menjadi sesuatu yang positif. Iya, kalau yang gue ikutin ini dari awal season rumornya, dari awal transfer window kebuka, Iya. rumor ini tuh udah ada. Iya. Tapi iya, sampai iya. sekarang tuh nggak ada pergerakan. Nggak ada. Sama seperti kayak Mbumo, apa Iya, susah banget sih namanya? Bumo ya, Bumo. Buemo. Nah, Buemo kan udah mulai ada nih katanya dia mau OTW ke MU atau health Iya, check iya, iya. atau apapun itu. Tapi kalau kiper kan dari awal menurut gue ketipu mulu kita. Jadi memang mungkin keseriusan United beli kiper baru tuh hanya sekedar rumor aja yang disebar-sebar. Mungkin ini lebih ke butuh tapi nggak prioritas. Iya betul. Iya. Nah, kalau lu kita balik sekarang jadi Mana? Emi. Emi. Apa yang ada di suara hati lu? Atau Marco ini kali, Kineci ya kan? Carnesecchi, Carnesecchi. yang Atalanta. Iya. Iya, Carnesecchi. Iya itu sih, gua nggak tahu ya, kiper dari Italia, gua agak trauma ya. Taibi. Iya, Onana juga dari Italia kan, Iya, dan Oliganya. Tapi Van der Sar ke Fulham dulu ya. Fulham dulu. Dan Carnesecchi itu kan juga masih muda, jadi gua agak gimana gitu. Dan iya selama ini kan MU dengan kiper tua selalu masuk ya, selalu ngecun ya. Iya. Iya, Van der Sar di usia-usia terakhirnya malah bagus. Balik dulu siapa pelatihnya dan bagaimana kondisi Ferguson, MU saat betul, itu. betul, Beda kondisi MU saat ini. Lulu lantah, John. Tapi mungkin nggak menurut lo? Apa? Pada Emi? Emiliano Martinez datang. Tapi kan harganya Minta 60 juta 40. 40 Berapa? 40. MU duit dari mana sih? Iya makanya kalau 40 sih enggak sih gua. Kan kemarin ada rumornya ya udah swipe aja gitu. Tukeran sama Covid? Enggak, udah lewat. Udah lewat. Swab Iya. Anak Gen Z Ada. kayak udah nggak ada yang tahu kali itu Iya. swab itu apa ya. Tes PCR tahu tes PCR. Iya, tes bisa. Bu Mami nggak ada di situ. Kalau menurut gua Tuker sama siapa, John? masa tadi gue balik lagi, gue akan setia sama statement gue. Penjaga gawang meskipun memang punya masalah tapi belum urgent. Ya. Jadi Iya. masih bisa dilewatin. Iya, Kalau iya. Emi mahal dan Emi Iya, nggak iya. punya duit, jangan dipaksain. Ya, setuju. Enggak. Tapi kalau dalam satu sisi menurut aku sih penting karena defensive line MU harus kita akuin udah solid ya. Iya. Makin solid malah. Maksudnya Maguire yang 3 tahun lalu dibicarain mulu. Sekarang 2 season terakhir tuh solid lah permainannya. bagus, iya. Heaven juga jadi semangat apa namanya warna baru. Iya, iya, ada harapan baru lah buat kita.
Jadi sayang sih kalau misalnya juga Kipernya nggak ganti. blunder mulu. Sampai titik ini pun menurut gua final UEFA Europa League kemarin kita nonton jam 2 pagi Iya. United Way. Itu menurut gua masih ada chance untuk penalti-penaltian. Harusnya ya. Seri, maksudnya Kalau masih seri, jadi safe. iya, Iya. Oh, kalau dia nggak bikin kesalahan atau save-nya dapet. Iya. Tapi kalau itu nggak gol, menang MU. Yakin Betul. gua karena kita dapat berapa kali chance untuk nyerang kagak gol udah kayak iya makanya udah kayak tembok Cina itu. kalau menurut gue itu bentuk frustasi kemarin Iya, serangan United tuh bener-bener frustasi. Kalau misalnya skornya masih 0-0 bisa. Pak Erik, bisa nggak diulang partai final kemarin Pak Pak Erik? Erik. Kok bisa Pak Erik? Kok bisa ke Pak Erik? Erik Estrada. Oh, sutradara. Kirain Pemain chip zaman dulu. Pemain chip. Kalau ada yang tahu, aja tua banget ya. Gampang ada yang tahu nih. Ada Erik Estrada, gue tahunya Erik Estrada yang sekarang. Oh, Erik Estrada itu pemain Sri Mula, teman gue Yoi. juga. Aduh, Gitu. aduh. Lah, Anda bukan ada pemain Sri Mulat juga? Iya, kan tadi saya udah. Pernah main dia? Pernah. Jadi Tarjan. Iya kan, John? Iya. Terus ada apa lagi nih kondisi MU nih? Aduh, gua agak. Apalagi MU tuh MU Jacksonnya Chelsea gimana tuh? Ya, itu dia. Nicholas Jackson. Nicholas Jackson. Tiba-tiba dikait-kaitin sama MU. Gimana menurut kalian? Dia kemarin minute play-nya bagusnya sih di Chelsea. Bagus karena nggak ada yang bisa gantiin dia. Sebenarnya Nkunku kan di awal cedera, terus nggak bisa perform juga. Guyu juga Guyu apa sih panggilannya? Mat Guyu ada pemain iya. Chelsea juga. Itu juga dipinjemin kemarin. Wehi. Bukan, Itu gue mah back. back. Iya. Ini Guyu Guyu ada kan? Iya, Nah, itu ada. juga Oh, iya, dipinjemin. Guyu. Iya. Jadi Oh, Jong sebenarnya Guyu. si Nicholas Jong Guyu. Nicholas Saputra. bukan Nicholas Saputra, beda lagi mukanya. Oh, beda. Nicholas Anelka ini, Jackson. Anelka. Oh, Nicholas enggak. Jackson ini kan Nicholas Little Jackson. Drogba. Katanya. Iya, Drogba. Little Drogba. Drogba. Memang minute play-nya bagus. Banyak gitu. Ini kalau gue lihat sekilas-kilas tuh dia itu beberapa kali dapat kesempatan, cuman ya itu dia nggak separah Højlund sih menurut gue. Tapi kepercayaan dirinya kok. Iya, Kalau menurut gua kepercayaan diri betul. runtuh juga kayak composure ya bahasanya Iya. ya. Sama dia suka asis tapi nggak ada yang ngabisin. Itu yang bikin dia secara statistik jadi nggak kelihatan lah, nggak disorot media. Tapi memang yang harus kita ingat juga, pesan moral yang mungkin disampaikan oleh MU di beberapa musim terakhir ini, ketika pemain MU di luar MU itu hebat, masuk MU belum tentu. Itu yang ada di kepala gue, karena itu terbukti terus kayak Højlund bagus, Sancho bagus, Onana gagal, siapa lagi semua, Harry Maguire juga sempat gitu. Tapi pas Iya, begitu berlabuh semua ke MU nggak tahu kenapa. Ini yang paling jelas. Tiba-tiba kusut. Kusut. Nomor 7. Mason Mount itu cederaan. Tapi kalau Nicholas Jackson gimana, John? Menurut lu? Ya makanya gue akan selalu possible kayak apa enggak? ya kalau possible mah possible aja. Cuma pertanyaannya apakah nanti dia akan bermain bagus di MU masih belum tentu. Belum. Nah, ngomong soal striker nih, MU kan sebetulnya butuh striker. Cuman kan karena si Højlund itu nggak kejual-jual, ya Emang Højlund dijual? Butuh menang. iya. Emang Højlund dijual? Enggak kan? Mau kalau ada yang mau bayar. Ada yang mau bayar sama kayak Onana kasusnya. Cuma masalahnya, Sama kayak Onana. tahu nggak lo kenapa yang bedain kenapa? Kenapa? Karena Højlund itu lebih mungkin nurut. Iya. Dan mau Sama mengikuti Amorim. peraturannya Iya. Amorim. Iya. Meskipun menurut gue itu parah banget striker. Iya. Musim ini hancur banget. John lawan Hong Kong aja nggak bisa apa-apa. Iya. Malah si Cidobi Martin yang cetak 2 gol. Iya. Ya tapi kan di musim lalu dia sempat perform, artinya punya potensi gitu. 2 musim lalu. Itu. Ya 2 musim lalu. Jadi mungkin masih bisa dipertahankan. Ya sama Ya kayak sama Onana. itu, Dia, lebih ke attitude-nya menurut gue, Dit. tapi emang attitude-nya jelek enggak juga? Enggak, baik attitude-nya Højlund baik, makanya dia Iya, tetap dipertahanin. Dan lebih ke melihat- attitude kalau gua ngelihat. Iya. Kalau Sama umur. berdasarkan performa, hancur. Umur masih sama umur 22 masih muda. Iya, Jadi kayak, masih oh ini muda. paling pun kalau misalnya dia cabut pasti dipinjemin. Iya. Iya. Dan MU cover gajinya pasti. Sama Iya. faktor ini belinya tuh kemahalan 70 Iya. juta. Jadi ya Selalu. mau beli siapa? 70 ya? 70. Gila, MU tuh nggak bisa nawar. Nah, jadi tuh tiba-tiba tuh ada si Samuel Lakhurst, salah satu jurnalis ngomong kayak MU ini kan punya penyakit beberapa musim terakhir selalu beli pemain di last minute. Kayak terakhir dia beli si siapa? Si mau Fellaini. beli siapa? Pemain tengah, malah akhirnya beli Casemiro akhir-akhir. Casemiro, iya, Nah, dapat. ini terjadi takutnya sama Benjamin Sesko. Oh, Sesko. Sesko yang ternyata 2022 dia tuh ditawarin ke MU cuma dia nolak. Nah, tapi dari 2022 ke sekarang agennya tuh suka mampir ke Old Trafford. katanya. Jadi ya bisa Oh, beli aja. Cilo kali.
Emang ada yang jual. Nawar-nawarin dia, sales door to door dia. sampai datang ke United berarti sales door to door. Nah, jadi ada kemungkinan ya bisa-bisa dia jadi ya panic buying-nya MU musim ini. Sesko. Gitu, Sesko. Mahal juga tapi. Gini aja deh, dari posibilitas yang tadi kita bicarain, sebutin 2 pemain yang kemungkinan besar akan datang ke MU. 2 pemain. 2 pemain. Selain Bumo. Selain Bumo Ya atau bebas. Gua Brian Bumo pasti Bumo dibeli. udah pasti, Mas. Pasti Ya, dibeli. ya, makanya Bumo udah pasti, bebas Mas. gua. Karena udah terlalu lama. Tomai. Belum ada tim, belum ada tim. Persija katanya kan. Yang lagi nyari tim. Lagi nyari tim dia. Iya. Udah dibesar-besarin sama kita profesor. Nah, tim. Aduh. Profesor seharusnya dijemput sama tim. Benar. Gak ada yang berani lagi. Gak ada yang berani lagi. Aduh, gimana saya masih nih? nyari duit di sana. Nggak ikut-ikutan. Kenapa ini kan? Oh iya. Bukan jelek-jelekin. Ini realita beritanya emang kayak gini. Iya. Iya, Belum ada tim. realitanya Mbumo belum datang tapi Mbumo masih datang lah ya dia. Iya, Brian Bumo. Iya, lu siapa aja? Bumo 1. Bumo, satu lagi. Udah di luar Mbumo dah. Pemain tengah gua kayaknya. Main tengah ya, gua. Siapa? Pemain tengah Karena kayak. udah ada Ugarte, Bang. Tapi Enggak, masih tetap butuh karena kan Erikson pergi. Erikson pergi. Gua sih nggak tahu siapa ya, tapi kayaknya pemain tengah CDM atau box to box yang Gua bakal dibeli. pemain tengah Richard Yang punya Rios. energi. Yang Richard Rios. Tominenya ya? Kayak Tominenya. Enggak, Mas, yang- Itu bener Tom Haye berarti, Bro. Bener. Tom Haye. masih. Enggak. Tomaye Enggak, soalnya 10 kita- menit doang ya terakhir. Enggak, soalnya kita nggak ada lawan Filipina. MU ya, MU ada. MU nggak ada lawan Filipina. Enggak bisa menang dari luar kotak penalti ya. Keren, tapi kalau emang patut di-cut aja nggak apa-apa. Enggak. Aman aja. Aman aja. Gue jadi juga cakep salah. Enggak. Menang yang ngomong ganteng aman. Coba ngomong kayak gini. Ini apalagi ini. Jadi lu siapa? Gua Mbumo sama ini Mas pemain tengah Richard Rios gua. Yang pemain Ini paling gua atas. pertanyaan gua inget lagi ya, kemungkinan besar yang akan hadir di Old Trafford 2 pemain yang dari tadi kita omongin. Siapa? Ya makanya Oh gua? Iya. Oh yang dari tadi kita omongin? Iya. Yang pasti datang sih Mbumo. Bumo, Gua. Brian Bumo. Satu lagi siapa? Apakah Emi? Apakah Jackson? Enggak. Kalau menurut gua nggak ada. Gua Emi. Enggak, Lu Emi. gua nggak ada. Emi. Lu berharap Emi ya? Karena menurut gua dengan Onana cedera sekarang pasti Panik lah ya. MU juga pasti harus dengerin kata fans-fansnya juga kan. Maksudnya Onana tuh udah banyak dihujat lah 2 season terakhir. Iya. Jadi, Yang hujat kita sebenarnya laporin, ini MU plus 62 yang hujat, yang Iya. di dunia "Yalah, sana mah. satu dunia juga. Oh, masih suka, apalagi hatersnya pada Itu doyan bot banget. doang yang luar dunia. Iya, Bot. haters MU pada doyan banget, berharap perpanjang, Onana perpanjang, mainin Kalau terus. gitu nggak akan ada skema MU dong, ngapain? Iya. Dan menurut gua dengan MU banyak pemain-pemain muda ini penting juga ada leader di lapangan lebih. Iya. Karena Lisandro Martinez juga lagi gitu. Menarik juga tuh kalau kita ngomongin leader. Nah, apa nih? Bruno. Iya, ya menurut kalian tetap masih Leader Bruno klub. Fernandes. Oh iya. Bruno Iya. Fernandes. Lisandro Martinez. Lu Cedera, Lisandro ya? masih cedera. Enggak, nanti Yang kalau jadi leader. Ya Bruno tetap. Ya udah, selain Bruno sekarang. Oh, Leader. backupnya. Iya. Leader. Tom Haye. Wakil kapten. Wakil kapten, wah lucu ya, makin lucu, bagus. Konsisten ya, Dam. Iya, tetap. Sampai episode ke berapa, Tom Haye terus, Dam. Aye. Pancelannya Tom Haye. Gue Maguire. Lu Maguire. Kalau pokoknya dari satu, Tom Haye move to Colossus gitu. Oh, bisa. Daripada nggak ada tim. Wih, parah. Kalau gua Karena di kita di jatah pro. Oh, iya benar. Iya lu ajak lah. Oh, kok X-Pro dia masih main? Masih pro dia, masih pro. masih pro, belum X. Lu boleh ajak Exco gak? Oh, Exco. Exco siapa ya? Enggak ya. Iya, terus siapa? Apa sih? Lu nanya apa? Tadi leader, wakil kapten. Casemiro gua. Iya sama. Oh iya masih ada Casemiro ya, lupa gua. Casemiro badannya udah Casemiro, bagus. Mas Casemiro. Iya. Iya. Udah shape lagi dia sekarang. Gua excited banget tuh liat mereka. Oh, kurus-kurus. Luke Shaw juga kalau ngomongin badan loh, udah berubah loh. Udah Luke nggak Shaw. gemoy lagi dia. Siapa? Luke Shaw. Iya, semuanya kurus. Iya. Yang tadi pakai XL sekarang pakai M muat mereka tuh. Iya. Soalnya Ramadan kemarin ikut puasa dia. Iya, benar. Sama nonton YouTube-nya Ade Rai dia. Iya, benar. Dan guru gembul. Guru. Ya udah, sekian dulu lah podcast United hari ini. Gua Koko United pamit. Gua cuma mau nitip pertanyaan sama kalian. Gila. Siapa Masih ya? yang bakalan datang ke MU sampai transfer tutup? Ayo. Tom Udah, itu Haye aja. kata Dava. Iya.
Dava. MU posisi berapa Dita. season ini? Oh. Realistis. Juara Liga Inggris. Realistis. Bagus. Lu nggak realistis. Nih, teman gua realistis. Lu nggak realistis. Lo nggak realistis lo. Nggak realistis. Tapi dia nggak demen Onana. Udah cukup aja. Sini udah. Udah.